Film ini akan berfokus kepada seorang pria bernama Fung. Dia terlahir dari keluarga miskin atau bisa dikatakan dari keluarga yang sederhana. Lalu tak lama datanglah ibunya yang membantunya untuk mengurus daging bebek yang sedang dicincang oleh Fang. Ya, Fang dan ibunya adalah penjual daging bebek. Lalu si Fang ini meminta uang kepada ibunya untuk membayar uang les. Namun karena ibunya tidak punya uang dan ayahnya pun tidak tahu entah di mana rimbanya, ibunya pun kemudian menyuruh Fang untuk meminjam uang kepada sepupunya saja. Singkat cerita, si Fang pun mengunjungi sepupunya yang bernama Hang. Diceritakan bahwa si Hang ini mempunyai sebuah bar atau semacam diskotik itu. Lalu, si Fang pun kemudian diberi pinjaman oleh Hang. Setelah itu, Hang pun kemudian menyuruh Fang untuk bekerja saja di barnya daripada meneruskan sekolah dan menyusahkan ibunya. Tapi, si Fang ini menolaknya dan mengatakan bahwa ia tetap ingin sekolah saja. Beberapa saat kemudian datanglah temannya si Hang yang bernama Michelle. Ia pun menggoda-goda si Fang, tapi karena si Fang ini niatnya cuma minjam duit doang, dia pun akhirnya hanya diam saja saat diajak oleh si Michelle. Lalu kemudian datanglah dua orang lagi, yang cewek bernama Yoyo dan yang cowok bernama Chris. Jadi ceritanya si Yoyo ini sedang memakai jasa si Chris untuk melakukan seperti itulah. Si Chris ini adalah seorang gigolo yang memang cukup dikenal juga di kalangan dunia malam. Saat si Michelle meraba-raba si Fang, Fang pun kemudian memutuskan untuk pergi karena merasa risih dan tak nyaman di tempat itu. Keesokan harinya terlihat Fang sedang bermain basket bersama beberapa orang. Fang juga ternyata memiliki pacar yang cantik bernama Jolie. Fang pun tebar-tebar pesona di hadapan Jolie saat bermain basket. Tak lama datanglah seorang siswa bernama Peter bersama teman-temannya dan menawari Jolie untuk main ke pesta berdua bersama Peter. Di sini ceritanya si Peter ini adalah berandalan sekolah gitu ya. Jolie pun menolak ajakan Peter dan memilih untuk main ke rumah si Fang aja. Mendengar hal itu, Peter pun sangat kesal dan berencana untuk membalaskan dendamnya kepada si Fang. Lalu saat jam istirahat, temannya si Fang ini menemukan narkoba yang ada di dalam lokernya si Fang. Tak lama kemudian ada guru yang sedang melakukan razia loker karena dikabarkan ada salah satu murid yang membawa narkoba ke sekolahan. Saat guru itu mengecek loker, nampaknya di lokernya si Fang gak ditemukan apa-apa. Si Peter pun terlihat bingung karena benda haram yang ia simpan tiba-tiba menghilang di lokernya si Fang. Saat pulang sekolah, Fang pun kemudian pacaran sama si Jolie di rumahnya. Fang pun kemudian mengajak Jolie untuk menonton film percocok tanaman di kamarnya. Tapi semakin lama menonton, suasana pun semakin panas yang membuat mereka ingin melakukannya juga. Tapi saat si Fang akan memasukkan burungnya, tiba-tiba ibunya datang dan membuat mereka kaget. Nah, di sini nih anehnya ibunya si Fang tidak marah-marah sama mereka berdua. Malahan ibunya ini bilang kalau mereka mau gituan mendingan pakai pengaman aja, karena kasihan ke si ceweknya kalau terjadi sesuatu nantinya. Malamnya si Fang pun menemui bapaknya. Ia bercerita mengenai kejadian yang terjadi waktu siang, yang dimana saat dia mau memasukkan burungnya ke apem pacarnya ternyata sangat sulit akibat kegedean. Kata si bapak, burung si Fang ini memang sudah warisan dari keluarga bapaknya dari dulu. Ukurannya memang udah kayak gitu semuanya. Kata si bapak juga, kalau mau main kayak gitu seharusnya Fang ini pemanasan lidah dulu. Contohnya seperti ini. Keesokan harinya terlihat temannya si Fang sedang dibully. Lalu Fang pun datang dan menolong temannya itu dan meribut dengan si Peter. Tak lama kemudian guru pun datang dan melerai mereka. Saat pulang sekolah, Fang pun kemudian bercerita kepada temannya bahwa dia kini sudah dikeluarkan dari sekolah gara-gara kejadian tadi. Saat sedang bercerita, kemudian mereka menemukan seorang gadis cantik yang memperbaiki mobilnya di tengah-tengah hujan deras. Si Fang pun kemudian membantu gadis itu dan setelah selesai, gadis cantik itu pun memberikan uang sebagai imbalan telah membantunya. Tapi karena si Fang ini baik hati, dia pun kemudian menolak pemberian itu. Fang kemudian menelepon ibunya untuk memberi kabar bahwa dia dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal itu, ibunya pun sangat kaget dan langsung jatuh sakit. Singkat cerita, si Fang pun kemudian bekerja di barnya si Hang sebagai tukang bersih-bersih. Lalu si Yoyo pun kemudian menggodanya dan menawarkan bayaran $10 jika Fang mau main dengannya. Fang pun akhirnya menerima ajakan itu, tapi sayangnya si Yoyo mengajak Fang ke depan teman-temannya. Lalu si Yoyo pun membuka celana si Fang, tapi alangkah kagetnya si Yoyo ketika melihat burungnya si Fang ternyata gede banget guys. Si Yoyo pun semakin bersemangat untuk melakukan pengencerotan bersama si Fang. Dia pun melakukan pemanasan dulu sebelum bermain, tapi ternyata si Fang yang masih culut ini malah keluar duluan dan menjadi bahan tertawaan teman-temannya si Yoyo. Fang pun langsung pergi karena malu kepada mereka.
Dia pun kemudian berdiam diri di pojokan sambil menikmati rokok Magnum dulu. Di sana dia bertemu dengan si Chris. Chris pun mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar buat pemula seperti si Fang. Chris pun kemudian menawarkan agar Fang menjadi gigolo aja dan menemui kliennya si Chris yang belum sempat ia temui. Singkat cerita, ternyata kliennya si Chris ini adalah seorang wanita gendut dan mempunyai nafsu makan yang tinggi. Si Fang pun merasa ditipu oleh si Chris. Dan sialnya lagi, saat mereka sedang beradegan mesra, ternyata ada si Peter yang melihat mereka dan memfotonya. Peter pun kemudian menyebarkan foto itu kepada teman-temannya, termasuk juga si Jolie pacarnya si Fang. Tak butuh waktu lama, Jolie pun kemudian menelepon si Fang dan memutuskan hubungannya. Scene pun kemudian berganti di mana si Fang menemui bapaknya yang sedang ngamen. Dia memberitahu bapaknya bahwa ibunya saat ini sedang sakit. Dia juga dikeluarkan dari sekolah. Fang juga memberitahu bapaknya bahwa dia kini sudah menjadi gigolo. Tapi sikap bapaknya Fang ini malah biasa aja dan ngewajarin dengan keputusan Fang karena kondisi ekonomi yang sulit katanya. Lalu bapaknya menyuruh si Fang untuk pergi menemui temannya yang bernama Abson, seorang raja gigolo. Jadi ceritanya si bapaknya ini menyuruh Fang untuk belajar ke si Abson untuk menjadi seorang gigolo, sekaligus meminta tolong ke si Fang agar dia menagihkan hutangnya sebanyak 30 juta dari si Abson milik bapaknya tersebut. Malamnya saat si Fang sedang bekerja, dia pun bertemu dengan si Yoyo yang menjadi super judes kepada si Fang gara-gara pelayanannya yang tidak memuaskan kemarin. Lalu Yoyo pun kemudian menyuruh si Fang agar pergi saja ke tempat Michelle, karena kebetulan si Michelle ini juga lagi butuh jasa gigolo. Keesokan harinya dia pun pergi ke tempat Michelle dan di sana, aduh, si Fang ini malah dijadiin meja makan tanpa busana oleh Michelle dan teman-temannya. Mereka pun kemudian makan bersama dengan meja unik yaitu tubuhnya si Fang. Terus tak lama kemudian ada nenek-nenek juga yang pengen ikut makan bersama mereka. Tapi saat si nenek mengambil makanan, nampaknya dia salah ambil yang mana ternyata itu adalah sosisnya si Fang yang dicapit oleh si nenek. Ya jelas si Fang pun kesakitan dan teriak dong. Singkat cerita, Fang pun telah selesai memberikan pelayanannya kepada Michelle dan teman-temannya. Dan di perjalanan pulang, terlihat bahwa si Fang ini lagi nangis. Mungkin karena dia sedih kali ya, nasibnya yang rasanya gitu-gitu amat gitu nyari duit. Malamnya ia bertemu dengan temannya dan bercerita tentang ia yang menjadi gigolo. Kata temannya kalau Fang pengen menjadi gigolo, setidaknya dia harus keren, rambutnya tertata rapi, pakaiannya harus style dan pokoknya jangan terlihat culun lah. Lalu temannya ini merekomendasikan agar Fang pergi ke salonnya si Abson. Dan tanpa banyak mikir, akhirnya Fang pun kemudian pergi ke sana. Di sana Fang bertemu dengan anak buahnya si Abson. Dan anak buahnya ini meminta si Fang agar menunggu. Dan akhirnya Fang pun sabar menunggu hingga waktu pun menjadi malam. Lalu dikarenakan si Fang ini sudah sabar menunggu, akhirnya anak buahnya ini mengajak si Fang untuk pergi ke bar. Di sana anak buahnya si Abson ini ngasih narkoboy sama si Fang hingga kemudian mereka pun menjadi teler. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh mbak-mbak anak buahnya si Abson untuk bermain penggenjotan mumpung si Fang lagi teler. Kemudian setelah itu Fang pun akhirnya bisa bertemu dengan Abson. Di sana Fang tanpa banyak basa-basi lagi langsung bertanya tentang pergigoloan kepadanya. Abson pun kemudian berbagi sedikit ilmunya kepada Fang. Lalu setelah itu Fang pun menanyakan soal hutangnya Abson kepada ayahnya sebanyak 30 juta. Mendengar hal itu Abson pun terlihat sedikit emosi kepada Fang. Karena kata Abson, kalau dilihat-lihat ke belakang ayahnya juga mempunyai banyak hutang kepadanya. Singkat cerita, Fang pun kemudian menemui sang ayah dan bercerita bahwa si Abson gak mau bayar hutangnya. Lalu tak lama kemudian, ada beberapa orang yang datang untuk menagih hutang ke bapaknya si Fang. Tapi karena mereka gak punya duit, akhirnya mereka pun ribut dan kabur dari penagih hutang itu. Lalu saat dikejar, ayahnya pun tertangkap dan dibacoki oleh penagih hutang itu hingga gak sadarkan diri. Kemudian Fang pun kembali ke tempat Abson untuk menagih hutangnya dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Tapi Abson tetap gak mau bayar dan memberikan syarat bahwa Fang harus ribut dulu dengannya. Kalau Fang menang, dia pasti akan membayar semua hutangnya. Namun sayangnya, di sini Fang terus-terusan kalah dari si Abson. Setelah itu, Fang dan Abson pun kemudian mengobrol. Abson pun kemudian menunjukkan bakatnya yang sangat aneh kepada Fang, yaitu mengambil sebuah pil dari dalam gelas menggunakan lidahnya. Abson memberitahu kalau trik ini sangat bermanfaat bagi seorang gigolo. Trik lidah ini akan mampu membuat semua wanita kejang-kejang dan dibuat lemas jika Fang mampu menguasainya. Mendengar hal itu, Fang pun langsung meminta agar Abson mengajari trik itu kepadanya. Abson kemudian mengatakan bahwa Fang harus berlatih menggunakan koin yang ditempel di kaca, dan kemudian dia harus menjilati koin itu agar tidak terjatuh. Kemudian Fang pun mulai mencoba melatih trik itu terus-menerus setiap hari.
Singkat cerita, Fang mulai menguasai triknya dan menunjukkan hasil latihannya kepada Abson. Kemudian Abson pun langsung mengetes Fang dan mempraktekannya kepada anak buahnya. Karena si anak buah Abson ini benar-benar dibuat kewalahan dengan trik yang dipelajari oleh Fang, akhirnya dia pun kemudian bisa dikatakan lulus dan Abson pun kemudian bangga kepadanya. Fang kemudian langsung ke bar untuk menemui Yoyo. Lalu dia pun kemudian mengajak Yoyo untuk bermain pengencerotan bersamanya. Si Yoyo yang awalnya meremehkan akhirnya dibuat terkapar lemas oleh permainan si Fang. Dan mulai saat itu akhirnya si Fang pun banyak sekali menerima pesanan jasa karena kehebatannya dalam memuaskan pelanggannya. Singkat cerita, si Michelle pun kemudian memesan si Fang karena dia tahu kalau Fang ini sedang menjadi trending topik di dunia percocok tanaman. Dan saat bermain ternyata benar saja si Michelle ini dibuat terkapar lemas oleh si Fang dan dia pun sangat suka dengan kehebatan si Fang. Nah, keesokan harinya si Fang mengantar temannya untuk ikut casting film Raja Gigolo. Tapi karena teman si Fang ini enggak cocok, akhirnya sutradara itu pun kemudian meminta Fang untuk mencoba ikut casting juga. Dan ternyata si Fang ini terlihat lebih pas dan cocok untuk menjadi aktris film Raja Gigolo, dan kemudian dia pun akhirnya terpilih. Harus kalian ketahui juga nih ya bahwa sutradara ini bernama Chow Lee, dan dia adalah orang yang ditolong oleh si Fang untuk memasangkan ban mobilnya di awal film ini. Nah, mulai saat itu si Fang pun akhirnya sudah mulai berkegiatan di dunia perfilman dengan disutradari oleh si Chow Lee. Singkat cerita, si Chow Lee ini mengajak si Fang untuk pergi ke pesta temannya, dan dia diminta untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Dan si Fang pun kemudian menyetujui ajakan si Chow Lee. Keesokan harinya mereka pun pergi ke pesta dan terlihat bermesra-mesraan layaknya sepasang kekasih. Namun tak disangka teman si Chow Lee yang mengundang untuk hadir ke pestanya itu adalah si Peter, atau teman sekelas si Fang waktu mereka masih SMA. Mereka pun kemudian minum-minum sambil mengobrol. Nah, semakin banyak minum akhirnya mereka pun semakin teler. Nah, merasa ada yang aneh, si Fang pun akhirnya pergi ke WC dan memuntahkan semua yang dia minum dan berusaha untuk tidak teler lagi. Di tempat lain, si Peter ternyata membawa Chow Lee ke kamar saat si Chow Lee lagi teler. Dan ternyata si Peter ini sengaja membuat Chow Lee teler karena ingin menggenjotnya. Beruntung, Fang yang sudah nggak teler lagi mengetahui hal itu dan langsung menghajar Peter hingga Peter pun kejang-kejang. Dia pun kemudian memfoto burungnya si Peter yang ternyata ukurannya sangat kecil dan terlihat sangat unyu-unyu. Nah, di jalan saat si Chow Lee sudah sadar, Fang pun kemudian menjelaskan kejadian yang terjadi di pesta itu. Dia juga memperlihatkan burungnya si Peter kepada Chow Lee hingga Chow Lee pun dibuat terbahak-bahak melihatnya. Singkat cerita, si Fang dan Chow Lee pun kini sudah jadian. Chow Lee pun kemudian mengajak si Fang untuk main ke rumahnya dan untuk diperkenalkan kepada keluarganya. Setibanya di rumah, ia pun kemudian diperkenalkan dengan ayahnya yang bernama Pak Ben. Lalu tak lama kemudian datanglah ibunya Chow Lee yang ternyata si Michelle atau langganannya si Fang. Fang pun terlihat kaget, begitu juga si Michelle. Mereka pun berpura-pura tak saling kenal untuk menutupi rahasia besar mereka. Kemudian mereka pun makan malam bersama dan selanjutnya si Fang ini diajak jalan-jalan oleh Pak Ben untuk melihat-lihat koleksi benda tajamnya. Lalu tiba-tiba Fang ditodong oleh Pak Ben dan bilang kalau Fang jangan coba-coba menyakiti anak kesayangannya. Dan di sini menurut saya adalah scene paling absurd. Coba kalian bayangin aja deh, si Fang ini ditodong oleh ayahnya Chow Lee agar tidak menyakitin anaknya, yang dimana sebenarnya dia adalah laki-laki langganan istrinya si Pak Ben. Kalau ketahuan, aduh, habis kepala si Fang. Di lain waktu Michelle menghubungi Fang untuk bertemu dengannya karena ingin membahas perihal ini. Fang mengatakan bahwa dia sudah memutuskan untuk jadi aktor aja dan tidak mau menjadi gigolo lagi. Tapi si Michelle ini tetap kekeh memaksa Fang untuk jangan berhenti menjadi langganannya. Karena sebenarnya si Michelle ini memesan si Fang bukan karena ingin melakukan hal itu aja, tapi karena dia juga sebenarnya mencintai Fang dan tidak rela jika dia pacaran dengan anaknya. Keesokan harinya, Fang menemui Chow Lee untuk jujur kalau sebenarnya dia adalah seorang gigolo beneran. Tapi karena si Chow Lee ini sudah benar-benar cinta, akhirnya dia pun menerima semua kekurangan si Fang dan tidak ingin berpisah dengannya. Di sisi lain, si Michelle sedang meratapi kesedihannya karena laki-laki pujaan hatinya ini malah jadian sama anaknya. Dia pun kemudian teler sambil menonton film adegannya bersama si Fang hingga ketiduran. Tak lama berselang, Pak Ben pun datang ke kamar Michelle dan melihat video di laptopnya yang memperlihatkan adegan istrinya dengan si Fang sedang melakukan itu. Hal itu pun kemudian membuat Pak Ben marah besar kepada Fang dan langsung memberitahu anak buahnya untuk menangkap si Fang. Keesokan harinya saat si Fang sedang jalan sama Chow Lee, tiba-tiba dia diculik oleh anak buahnya Pak Ben dan langsung dibawa ke rumahnya. Scene pun kemudian berpindah ke rumahnya Pak Ben dengan memperlihatkan Pak Ben yang sedang marah-marah kepada istrinya.
Bahkan saking marahnya nih ya, Pak Ben ini malah menyuruh anak buahnya untuk menggenjot istrinya sendiri. Anjir. Lalu saat Pak Ben akan membunuh Fang, Chow Li pun kemudian datang dan memohon kepada Pak Ben agar jangan melakukan hal itu. Lalu tak lama kemudian, Michelle yang sudah terlepas dari anak buahnya Pak Ben menodongkan pistol ke arah Pak Ben. Dan tanpa basa-basi lagi, Michelle pun kemudian menembak kepala Pak Ben sampai kemudian Pak Ben pun koit. Chow Li yang kesal melihat itu langsung menghajar ibunya sendiri. Namun karena emosinya sudah tidak terkontrol lagi, akhirnya Michelle pun tidak sengaja menusuk anaknya hingga Chow Li pun tak sadarkan diri. Kemudian si Fang pun terbangun dan langsung menembak si Michelle sampai si Michelle pun koit juga. Dengan cepat Fang pun langsung menghampiri Chow Li sambil menangis melihat keadaannya. Dia pun kemudian bergegas membawa Chow Li ke rumah sakit berharap nyawanya masih bisa tertolong. Dan di akhir film, terlihat si Fang yang sedang menaiki sebuah mobil yang ternyata kekayaan si Fang ini adalah milik keluarganya Chow Li yang diambil alih olehnya. Dan si Chow Li pun ternyata masih hidup dan sudah menikah dengan si Fang. Tamat.